LCM Divo, kami silakan. Itu nerok-nerok ni follow bro. Orang-orang yang gift ni follow bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi ni'matihi ikhwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walad Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa wa narjul jinan. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, Tuan jemaah, Tuan mohon jangan ada yang bersuara, semuanya tertib, semuanya khidmat, semuanya khusyuk mendengarkan. Gimana? Segala puji syukur kita hantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini disaksikan tidak hanya oleh penduduk dunia tapi juga penduduk langit, bahwa masyarakat Aceh Utara tidak pernah main-main dalam perhatiannya terhadap agama, bahwa masyarakat Aceh Utara begini bersatu padunya jika diajak ke masjid, jika diajak ke kajian, jika diajak untuk peduli terhadap agama. Alhamdulillah. Nah, semayang no. Salawat merangkaikan salam. Sama-sama kita doakan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan para sahabat beliau, para tabi'in, ulama mutakaddimin, mutakhirin dan ulama mutabar akhir zaman yang sampai hari ini masih terus meneruskan perjuangan sang Nabi, yang sampai hari ini masih terus menyisikan waktu dan tenaga untuk mengarahkan agar umat senantiasa tercerahkan. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita bersama, Ayahwa sebagai bupati yang ikut hadir di tengah-tengah kita. Habibie sudah datang ke Aceh Selatan, Melabuh, Banda Aceh, Birun, Luxmoe, tapi hanya di Aceh Utara Habibie disopiri langsung oleh bupatinya. Bahkan sebelumnya dihantar ke Pelaminan. Kemungkinannya hanya dua, yang pertama khitanan, yang kedua nikahan. Khitanan sudah selesai, nikahan kalau ditanya goyah tentu tidak, tapi jika sebanyak ini yang mendoakan agak ngeri-ngeri juga. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati para tokoh, para alim ulama, Abun Walid Walidi, Abu Abi, Abiya Abati, seluruh pimpinan pesantren, para guru-guru kita, pimpinan tempat pengajian Al-Quran, semuanya, para guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk terus mendidik anak bangsa agar peduli terhadap agama dan negara. Semoga para guru-guru kita diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin. Amin. Juga kepada segenap tokoh pejabat, tokoh wakil rakyat yang diamanahkan suara rakyat, yang diamanahkan kepercayaan dari kita rakyat Aceh Utara. Kita doakan
Semoga beliau-beliau semua diberikan kekuatan untuk menjaga amanah oleh Allah. Amin. Kemudian kepada seluruh unsur Forkopimda, seluruh panitia, seluruh para pemimpin daulat masyarakat yang telah berhadir pada malam yang kita doakan penuh berkah ini. Sejatinya tanpa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka acara pada malam ini tidak akan berjalan dengan khidmat. Acara pada malam ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tapi dengan kehadiran dan semangat masyarakat Aceh Utara. Tadinya saya capek, tadinya saya lelah, tadinya saya kurang sehat. Tapi begitu melihat semangat warga Aceh Utara, hilang capek, hilang lelah, hilang letih. Masya Allah. Tibalah kita di Masjid Raya Pasai. Siapa yang tidak mengenal Samudra Pasai, sebuah kesultanan lebih agung, pintu masuknya Islam ke negeri Melayu, bangsa yang jite di dunia, didirikan oleh Merah Selu atau disebut Sultan Malikus Soleh. Begitu dunia mengenal tanah tempat Aceh Utara, begitu dunia melihat negeri kita, begitu dunia menghargai tempat awal mulanya Islam di Nusantara. Datang dari jauh Ibnu Battuta, dia datang rihlah ke sini, rihlah ke Pasai. Saat itu rajanya adalah anak dari Malikus Saleh, Sultan Malikul Tahir. Apa yang diceritakan oleh Ibnu Battuta, apa yang dilihat dari warga masyarakat Aceh Utara saat itu, apa yang dilihat dari warga masyarakat Pasai, giat ibadahnya. Mereka begitu rajin, mereka begitu khidmat, mereka begitu khusyuk, begitu orang-orang tua kita, begitu para leluhur, begitu para pendahulu dulu di Aceh Utara. Kemudian mereka jika diajak untuk jihad, kompaknya, Masya Allah. Persatuan dan kesatuan itu tidak hanya hari ini. Persatuan dan kesatuan itu jauh saat Samudra Pasai berdiri. Maka warga masyarakat Aceh Utara, bahasanya hari ini, sudah bersatu padu dalam perhatian terhadap agama. Lalu apa yang dilakukan pada saat itu setelah sholat Jumat di masjid? Apa yang dilakukan oleh warga masyarakat Samudra Pasai? Mereka duduk berdiskusi di masjid. Mereka duduk di halaqah ilmiah, membahas seputar fikih, membahas seputar jihad. Mazhabnya Syafi'i, gemarnya diskusi, berbicara tentang ilmu. Maka apa yang sedang kita ceritakan hari ini? Kebanggaan masa lalu, kebanggaan kita masa awal Yahudi, bangsa Aceh, bangsa Tilbeh atau Runggonya. Tapi kita tidak sedang ingin bercerita tentang masa lalu. Laisal fatama yaqulu kana abi. Seorang pemuda itu tidak dianggap gagah hebat ketika dia bercerita tentang masa lalu. Walakin al-fatama yaqulu ha anaza. Tetapi orang yang hebat itu yang menceritakan bahwa inilah kebanggaan kami, inilah kelebihan kami, bukan hanya sejarah cerita pada masa lalu. Lalu bagaimana menjemput masa-masa kejayaan yang penuh kebanggaan? Kita kembalikan murwah itu ke tanah Samudra Pasai. Kita kembalikan kekuatan itu, kejayaan itu, kebanggaan itu ke tanah Aceh Utara tercinta. Teringat sebuah perkataan ulama, la yasluhu akhir hadhihi ummah illa bima salaha awwaluha. Tidak akan pernah berhasil untuk menjemput kesuksesan, menjemput kemaslahatan umat-umat yang berada di akhir zaman, kecuali dengan apa yang pernah dilakukan pada masa Samudra Pasai. Maka insya Allah pesan yang akan saya sampaikan ini adalah pesan-pesan kebangkitan, pesan-pesan kemenangan yang insya Allah jika kita terapkan
maka Aceh Utara akan dikenal di mata dunia. Nanti boleh. Nyolo hatong di luar itu berapa? Tapi lo kalau orang-orang di otak aku hadirin tu. Nanti gede ni. Hana. Hana dulu mana dusu. Ya kaya. Wewe, mana wewe kau punya kamu? Masya Allah, Masya Allah. Sudah lama nama Habibie Nawawi itu dilangitkan di Bumo Pantai Labu di tanah Aceh Utara. Tapi hari ini wujud asli nyatanya hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Di mana rumah? Nah kata. Kan yang yo berkuat kau boleh. Lo fikir ayah pura-pura. Phone gua pelaminan. Oh dulu gua nama tu gua pegang hatanya lo. Jadi yang aja sekarang. Ini gua pegang juga tu. Dan terakhir ternyata memang disetting berada di panggung bagian depan adalah gadis-gadis. Sedikit menggoyahkan iman, tapi apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah tergantikan. Masya Allah, tabarakallah. Lenduan murah-murah lenjang goreng di Lumibong. Tadi pagi saya datang ke Abu Cud Abi berziarah tentunya ke Makbara Abu di Lunangin. Saya datang ke Abu Cud, saya bertanya Abu ku yang di Kabugah di Banten Labu. Abu, apa yang bisa saya sampaikan? Pesan apa yang sedikiranya Abu ingin sampaikan kepada warga masyarakat Aceh Utara? Maka berdirinya saya di sini ingin kembali mengingatkan pesan para guru, karena sejatinya dari awal ketika mendedikasikan umur untuk dakwah, niatnya adalah menyampaikan pesan Rasulullah, pesan Al-Quran, pesan para guru agar insya Allah lebih didengarkan. Heboh jaga ibu. Leboh sadai abang-abang, kakak-kakak, adu-adu yang mutuah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada 3 beliau pesankan kepada saya. Tidak jauh dari cara bagaimana kita menjemput kemenangan yang pernah ada di tanah Pasai, yang pernah digambarkan oleh penjelajah dunia Ibnu Battuta ketika rihlahnya ke Samudra Pasai, yang pun nilai ganda wujud adalah Tengku Habibie merupakan urunnya agar lebih semangat untuk ibadah. Ya betul. Maka semangat aku kasih semangat urunnya. Sudah cukup semangat warga masyarakat Aceh Utara untuk ibadah. Buktinya, saya rasa malaikat pun ikut terkagum begitu melihat desak-desakan malam ini karena pedulinya terhadap agama, karena perhatiannya terhadap majelis, karena perhatiannya terhadap kajian. Sungguh perkumpulan yang seperti ini dengan niat lillahi ta'ala adalah perkumpulan yang kita harapkan kelak dikembalikan di surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Maka yang pertama adalah kuatkan diri kita untuk terus beribadah meskipun ditimpa di tengah-tengah keadaan musibah, karena dengan ibadahlah kemenangan yang dulu pernah ada di Bumo Pasai itu akan bisa kita raih kembali. Setiap hari kita terus mendengarkan bahwa hayya 'alal falah itu selalu dilantunkan bergandengan setelah hayya 'alas shalah. Apa artinya? Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan. Tepat dilantunkan oleh muazzin saat azan setelah perkataan
hayya 'alas shalah, mari menunaikan salat. Apa artinya? Bahwa kemenangan itu tidak dapat digapai, tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan cara mendirikan salat. Man khana hayya 'alas salah, khanatuhu hayya 'alal falah. Siapapun yang tidak mendengarkan, siapapun yang tidak terpanggil untuk panggilan mari menuju salat, maka bangsa itu tidak akan pernah terpanggil untuk menuju kemenangan. Maka sejatinya hadirnya kita di tempat-tempat ibadah, hadirnya kita di tempat-tempat yang baik ini adalah satu langkah awal untuk kembali menjemput kemenangan, untuk kembali menjemput kejayaan yang dulu pernah ada di tanah Pasai, Aceh Utara yang kita cintai bersama. Yang pertama adalah jaga ibadah dan jaga ibadah berjamaah, jaga ibadah beramai-ramai, jaga ibadah secara berjamaah. Ada teman-teman yang belum tergerak hadir ke masjid agar datang ke masjid. Ada saudara-saudara, adik-adik, keluarga, anak, istri yang belum tergerak hatinya datang ke majelis untuk datang ke majelis. Karena Allah katakan dalam Quran surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan anak istrimu, keluargamu dari api neraka. Maka jangan sampai hanya kita yang datang ke masjid, hanya kita yang datang ke taklim, hanya kita yang datang ke kajian. Karena sejatinya banyak ujian yang menimpa umat ini bukan karena tidak ada orang baik, bukan karena tidak ada orang soleh, bukan karena tidak ada ahli ibadah, tapi karena banyak kemungkaran yang tidak dicegah, tapi karena banyak orang-orang di luar sana yang bahkan mungkin di antara kerabat, keluarga dan saudara kita yang masih belum tergerak hatinya untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzi minkum khassah. Maka takutlah terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa kalian, fitnah, ujian, bala, musibah yang tidak hanya menimpa pelakunya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dipertontonkan, adalah kemungkaran-kemungkaran yang diperlihatkan. Wailul lil muhajirin kullul mujahirin kullu ummati mu'afa, kata Nabi. Semua umatku akan diampunkan dosanya, semua umatku akan diampunkan kesalahannya, illal mujahirin, kecuali mereka yang dengan bangga menampakkan maksiat, kecuali mereka yang dengan bangga menampakkan dosa. Maka Bungo Aceh Utara, Nanggro Syariah, Bungo selama Mekah, kita doakan agar amar ma'ruf nahi munkar itu benar-benar terlaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Penduduk Aceh Utara tadi saya dapatkan dari bupatinya adalah 700.000. 700 bero sepertiganya Aceh. Kita di Menabung hanya 150.000 kurang lebih. Tapi Aceh Utara 700.000. Bayangkan jika 700.000 ini semuanya bergerak bersatu padu, berdoa, mendoakan kesejahteraan, maka saya rasa malaikat pun enggan untuk tidak menjawab doanya. Bagaimana bisa jika 700.000 orang berkumpul dengan niat yang baik, peduli terhadap agama, mendoakan kebangkitan, mendoakan kepulihan, mendoakan kesembuhan Aceh Utara, maka insya Allah Aceh Utara akan kembali bangkit. Amin ya rabbal alamin. Gampung dan Keduk pada buah gampung dalam Kabupaten Rondon. Ada. Jadi ngorong lagu ya. Jadi kita bawa di gampung you know, lah nanti biasa bukan gitu. 852 yang
Dan yang tipu gunanya menyobna perkumpulan kecil Pak Dulu. Oh di 800 kecil bayar berapa? 850 sekian desa. Saya tidak berharap banyak dari 850 sekian desa ini. Satu saja pengkaderan ulama dari setiap satu desa, maka di Bungo Aceh Utara ada 850 alim ulama. Yang dinaruhan urun-urun dalam partai mobil raya. Sahabat Habibi. Semua lo. Kade lah. Buka kade aja. Yang bagi jangan buat itu. Berapa yang lihat dari kan? Kade. Pesan yang pertama untuk menjemput kemenangan Pasai adalah iba. Yang kedua kan Abu Jud Kebawi itu dipesankan untuk menjaga silaturahim, untuk menjaga persaudaraan, untuk menjaga kekompakan. Salah satunya yang mungkin bisa kita banggakan, Aceh Utara adalah satu-satunya bangsa yang kompak dari awal memilih satu pemimpin tanpa tandingan. Tepuk tangan. Ya ada baik kok. Orang-orang bertengkar karena politik, orang-orang bertengkar karena perbedaan pilihan, tapi dari awal Aceh Utara sudah bersatu padu, percaya terhadap seorang pemimpin yang insya Allah amanah. Nyo amanah pemimpin, beamanah urun-urun, beamanah rakyat harus jujur dalam bersuara. Ibaratkan pemimpin, apabila tidak dapat semuanya maka lebih baik tidak semuanya. Setuju? Nanti bak kecil ke dorak gading, bak Allah lagi kaya. Yang memang malaikat dah yang tu boleh gading boleh kaya. Tapi masya Allah begitu melihat masyarakat Aceh Utara bersatu padu, kompak, silaturahim itu bukan hanya sekedar perkumpulan, bukan hanya sekedar makan-makan foto-foto duduk bareng. Karena banyak orang yang duduk berseberangan tapi hatinya saling bermusuhan. Itulah sifat orang munafik yang digambarkan dalam Quran. Apa kata Allah? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu melihat bahwa mereka saling kompak, saling bersatu, namun hatinya saling berselisih, hatinya saling bermusuhan. Apa kunci kemenangan dulu Pasai mengusir penjajah? Apa kunci kemenangan dulu Pasai mengusir kafir? Kita di dunia bak belum kafir. Apa kuncinya? Karena mereka bersatu padu, patuh terhadap pemimpin. Jika seorang pemimpin berkata jihad, maka jihad. Jika seorang pemimpin berkata perang, maka perang. Jika seorang pemimpin berkata jangan, maka jangan. Jika seorang pemimpin berkata tolak, maka tolak. Jika seorang pemimpin berkata setuju, maka setuju. Begitulah persaudaraan dan persatuan yang dari zaman Pasai sampai zaman Aceh Utara masih kita saksikan pada hari yang berbahagia ini. Menjaga persaudaraan, takwa kepada Allah digandengkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat pertama. Betapa penting menjaga silaturahim. Apa kata Allah? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan jagalah tali silaturahmi. Karena sejatinya tali persaudaraan itu selalu terikat dengan ketakwaan. Apapun yang sudah dipersaudarakan oleh Allah, maka tidak akan dapat dipermusuhkan oleh perbedaan pendapat. Maka tidak akan dapat dipermusuhkan, dipertengkarkan
oleh apa-apa yang ada di bumi, oleh perebutan harta, oleh perebutan jabatan, oleh perbedaan pendapat. Karena sejatinya persaudaraan itu langsung dideklarasikan oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja umat Islam, orang-orang yang beriman, meskipun dia berbeda suku bangsa, tapi begitu satu tauhidnya, begitu satu kepercayaannya, maka sejatinya mereka adalah bersaudara. Dan tidak ada persaudaraan yang benar-benar kekal jika tidak didasari pada rasa ketakwaan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adun. Semua persaudaraan, semua keluarga, semua ikatan, semua persatuan, semua pertemanan, semua pergaulan, semua apapun komunitasnya, teman bisnis, teman kerja, orang rumah, akan berakhir pada saling bermusuhan. Kita akan dipersiapkan di hari di mana ayah dan anak itu saling bermusuhan, suami dan istri saling bertengkar. Kapan itu terjadi? Kemudian di hari kiamat nanti. Al-akhillah, kata Allah, persaudaraan, pertemanan, yauma idzin, di hari itu ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Sebagian mereka bertengkar dengan yang lain. Anak istri bertengkar, suami istri bertengkar, illal muttaqin, kecuali persaudaraan yang dibina atas dasar takwa. Maka jika ingin berkeluarga di dunia, jika ingin bersaudara di dunia, namun juga kelak bersaudara di hari akhirat, bersaudara di surga, maka kuncinya adalah dan persatu. Yang kedua, jaga silaturahim nepegah yang wujud. Bek kedalah balah saudara, bek kedalah balah go, bek kedalah balah urung. Musibah yang menimpa kita, kita rasakan kepedihannya bersama. Kita rasakan kepedihannya bersama-sama. Rakyat ikut merasakan, semua ikut merasakan. Maka kita taubat bersama-sama, kita kembali kepada Allah bersama-sama. Sejatinya jika 700.000 orang di Aceh Utara meminta kebangkitan, maka insya Allah Aceh Utara akan kembali dibangkitkan. Amin. Nyolong kena tes yang Aceh Utara bangkit. Nah budaya gimana Aceh Utara? Nego 3 kali. Nyolong Aceh Utara, Pura Aceh Timur. Aceh Utara kan? Aceh Utara. Nyolong orang melakukan purno. Aceh Utara. Bangkit, bangkit, bangkit. Siap? Siap. Oke dong. Kamera, rolling, action. Siap kamera. Aceh Utara. Kahiyang yung pase. Ano pase? Pakai pil. Itu kayak pegang teknologi, pegang apa kasar, tidak pernah. Saya orangnya soft spoken. Soft spoken dan punya lesson TV. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua adalah jaga persaudaraan, karena jika Aceh Utara tidak kompak, maka yang ada hanyalah perselisihan, pertengkaran dengan sesama. Tapi rasa-rasanya jika dari awal sudah kompak dalam memilih, jika dari awal sudah bersatu padu dalam satu pilihan, maka saya rasa tidak perlu diajarkan bagaimana satu suara, satu instruksi, satu perintah, satu pemimpin. Sahabat Habibi, saboh itu kena bujuk. Yang ketiga adalah kunci keberhasilan Paseh bukan hanya pemimpinnya, sultannya yang hebat, tapi regenerasinya. Tetapi generasi-generasi muda terus dipersiapkan untuk peduli terhadap agama.
Keun abujung balon ke babi ngepakat orang Aceh Utara pegah ya diaju ukut anin badak ngedayang medro bak daya teh nunjuk kaki nih bak daya teh nunjuk di Aceh Utara duduk dulu daya bak daya teh negeri Nanggro Bumo Dano yang paling banyak daya dan ulama adalah Aceh Utara. Kanan undangan. Kadang ada nyambut, kadang ada undangan. Munyo hana para ulama hana terjadi kajian-kajian, hana terjadi tabligh, hana terjadi pencerahan-pencerahan di tengah umat. Sehebat apapun generasi tua, dumna ibadah orang tua, dumeratek di dalam masjid, semayang sabena. Tapi seandainya generasi mudanya sibuk dengan kopi, sibuk dengan sibuk dengan game online, sibuk dengan wal'iyadzubillah judi, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sehebat apapun generasi tuanya, sehebat apapun ulamanya, maka akan hancur suatu bangsa jika pemudanya hancur. Karena hebat maju mundurnya satu bangsa itu bukan karena hebatnya orang tua, tapi gerakan-gerakan pemuda. Tapi hebatnya pemuda, maka jika ingin Aceh Utara kembali bangkit, Aceh Utara kembali dikenal oleh dunia, Aceh Utara kembali di TDKP, di dunia, maka kuncinya adalah generasi muda harus terus diingatkan, harus terus diantarkan ke jalan iman, harus terus dibimbing dalam pencerahan. Apa yang dibanggakan, apa yang diharapkan dari negeri yang pemudanya tidak pintar menjaga kehormatan, dari negeri yang pun pemudanya tidak dididik dan tumbuh dalam keimanan, dari negeri yang wal'iyadzubillah para muslimah, para perempuan-perempuannya tidak bisa menjaga kesucian, maka sesungguhnya jika rusak pemuda-pemudi, rusaklah satu negeri. Jika rusak anak-anak muda, rusaklah satu bangsa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Maka hendaklah mereka orang-orang tua takut jika mereka meninggalkan generasi muda yang jauh dari agama, yang lemah keimanannya, yang lemah tauhidnya, yang lemah akidahnya. Khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah orang-orang itu takut kepada Allah dan mengatakan dengan perkataan yang benar. Kadang Abu Murjidun yang tua, anak-anak kita itu tidak punya perkataan yang baik karena dia tidak mendengarkan perkataan yang baik. Bahkan mekahkah haba, bahkan mekeke haba, minta maaf karena mungkin yang didengar karena mungkin itu yang didengarkan dari ayah bunda, sehingga dia tidak punya kosakata lain, sehingga dia tidak punya apa yang diungkapkan untuk mengatakan mengatakan nun tuan. Begitulah anak-anak, dia dididikkan dengan mendengarkan, dia dididik dengan mencontoh, dia dididik dengan melihat, dia dididik dengan perhatian. Maka apa yang diperhatikan, apa yang kita perlihatkan sebagai orang tua, begitulah anak-adik akan tumbuh, begitulah generasi muda akan tumbuh. Bagaimana perhatiannya dulu Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in al-Islam. Beliau mengatakan, aku menambahkan jumlah rakaat sholat sunnah untuk kebaikan anakku. Begitu dia menambahkan ibadahnya, dia menambahkan munajatnya, dia menambahkan pendekatan dia terhadap Allah untuk kebaikan anak-anaknya, untuk ketaatan anak-anaknya. Maka sejatinya generasi muda ini adalah cerminan didikan orang tua, cerminan didikan ayah bunda, cerminan didikan urji abu yang tua, bunda yang berbahagia. Maka jika baik kita didik, baik dia tumbuh. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Dan tanah yang subur itu
akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan dengan izin Allah. Bagaimana mengharapkan bayangan itu bisa lurus jika bendanya bengkok? Maka jika ingin generasi muda itu lurus, generasi muda itu patuh, generasi muda itu taat, maka perbaiki diri, taatkan diri, karena sejatinya ketaatan itu menular dari ayah ibu. Sepulang dari Masjid Raya Pasai, saya tidak ingin kita terus membanggakan Samudra Pasai. Kita terus membanggakan sejarah. Ada PR besar yang harus kita perhatikan. Didik anak-anak kita di jalan iman. Terus perbaiki persatuan dan kesatuan, dan jaga ibadah kompak secara berjamaah agar kebanggaan Pasai itu tidak hanya lagi cerita sejarah masa lalu, tapi kemenangan yang akan kita lihat di masa depan. Inilah 3 PR kita bersama. Sedikiranya alhamdulillah saya sudah menyampaikan pesan apa yang disampaikan oleh guru saya, maka terlepaslah dari amanah itu. Sekarang kembali berpulang kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah berhadir. Karena sejatinya hari ini saya tidak ingin tablik akbar. Saya hanya ingin melihat mana orang-orang yang selama ini mendoakan saya, mana orang-orang yang selama ini melangitkan nama saya. Maka terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu di lain waktu, berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.